Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait. Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Mohaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan
atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud.
Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa
bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini,
Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini,
Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini,
Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini,
Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran.
Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Mohaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu,
tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu
MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com,
MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
Menurut Yusril, gugatannya disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait, Makasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan,
pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakin Mahkamah Konstitusi bakal mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait pada Sabtu 6 April. Jazilul yakin Gibran bakal didiskualifikasi sebagai cawapres terpilih. Menurutnya pencalonan Gibran kerap melanggar etik, sehingga jika tidak didiskualifikasi bakal terus timbul masalah etik lain ke depannya. Jazilul juga yakin setelah berbagai saksi dihadirkan, para hakim bakal fokus dengan perkara etik Gibran. Jazilul menilai MK bakal menjadi sorotan jika tidak mengabulkan gugatan permohonan kubu Anies dan Ganjar. MK disebut bakal menjadi sorotan jika tetap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengatakan pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa 16 April. Yusril mengungkapkan pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu MK menggelar sidang sengketa atau perselisihan pemilu 2024 sejak 27 Maret 2024. MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakin Mahkamah Konstitusi bakal menolak gugatan kubu 01 dan 03. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Minggu 14 April. Yusril yakin MK akan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Yusril, gugatan yang disampaikan pemohon tidak memiliki alasan hukum. Gugatan itu juga disebut Yusril tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena itu, Yusril yakin MK bakal menolak seluruh permohonan kubu Anies dan Ganjar. Yusril yakin Prabowo Gibran bakal tetap menjadi pemenang Pilpres 2024. Adapun sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres bakal digelar pada Senin 22 April. Sidang tersebut akan membacakan putusan atas gugatan dari kubu Anies dan Ganjar terkait sengketa Pilpres 2024. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan
atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini Prabowo Gibran sudah mendapat suara lebih dari 50%. Menurutnya, Prabowo Gibran juga sudah memenangkan lebih 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga dipastikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Yusril menyampaikan hasil akhir dari Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti, mereka yang tidak puas, baik dari kubu 01 dan 03, harus mendaftar ke MK 3 hari setelah pengumuman. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum RI yakin dapat menyelesaikan rekapitulasi suara berjenjang pada 20 Maret mendatang. Total hingga Jumat malam, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional. Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa, perselisihan pemilu, PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin, dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, Bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu (PHPU) 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan,
MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya tengah menyusun tahap akhir kesimpulan sengketa pemilihan presiden, Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Kesimpulan itu bakal diserahkan ke MK pada Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kami tengah memfinalisasi kesimpulan dari 2 perkara yang kami hadapi, yakni dari pemohon I, Anies Muhaimin dan pemohon 2, Ganjar Mahfud. Kesimpulan ini ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran dan akan diserahkan hari Selasa ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan pada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Papar Yusril dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024. Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mempelajari dengan seksama semua keterangan, jawaban, serta kesaksian dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dalam persidangan. Berdasarkan berbagai materi itu, ia optimistis para hakim MK bakal menolak semua gugatan baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Yusril beranggapan, MK bakal tetap memutuskan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 sesuai perhitungan resmi KPU sah secara hukum. MK menggelar sidang sengketa perselisihan pemilu PHPU 2024 sejak tanggal 27 Maret tahun 2024. Dikutip dari tribunnews.com, MK tengah mendalami seluruh hasil pemeriksaan pembuktian para pihak dalam sengketa Pilpres 2024. Adapun, dalam perjalanannya, MK juga telah meminta keterangan dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini, keempatnya dimintai keterangan soal pemberian bantuan sosial, bansos, pemerintah jelang pemilu 2024 yang dituding oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai cara pemerintah melakukan intervensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu.